Halo semuanya, kembali lagi di Sahabat Ardan 69. Gimana kabar kalian? Posisi saya sekarang ini masih tetap di Pul Serang, bro. Dan masih tetap di sini. Gak tahu sampai kapan ya. Soalnya itu, bro. Kemarin aku nanya di Project Bogasari, kan saya permintaan tuh minta dipindahkan di Bogasari. Kenapa? Karena Bogasari ini nggak harus sih 70%. 70% itu jalannya ke Sumatera supaya saya bisa rutin pulang gitu ya, sebulan sekali minimal atau sebulan 2 kali bila perlu gitu loh, bro. Karena rumah saya kan di Lampung Timur ya, buat teman-teman yang belum tahu. Ya, dan di sini saya mau buat konten, bingung kan mau buat konten apa? Karena saya sehari-harinya tuh buat kontennya tuh tentang vlog, aktivitas saya di jalan, di tempat muat, di rumah makan dan lain-lain kan. Dan sekarang ini kan saya lagi gak ada kegiatan tuh, masih di Pul Serang aja. Di sini saya dari hari Minggu, bro. Ini hari apa sih? 4 hari ya kalau nggak salah saya di sini ya. Nggak ada kegiatan apa-apa. Jadi saya di sini mau berbagi informasi aja sama kalian tentang persyaratan apa aja untuk yang ingin bekerja di PT SIL, Saino Indo Mobil Logistik, dan tata kerjanya tuh, cara kerjanya, apa tata kerja sih gitu. Ini BTW rambut baru, bro. Anjay, gimana sih? Di sini saya mau berbagi pengalaman aja. Saya bukannya sok tahu, bro ya. Saya juga di sini masih baru, tapi inilah pengalaman saya yang ingin saya bagikan kepada kalian. Oke, kita mulai. Kita mulai dari awal pelamaran saja. Buat kalian yang memiliki SIM B2 umum, bisa datang langsung tuh ke pul-pul yang terdekat. Pul terdekat tuh saat ini kalau nggak salah ya, itu baru di Jawa Timur, di Balaraja, di Cikarang, pokoknya sekitaran situlah, bro. Biar lebih enak, biar lebih mudah prosesnya buat kalian yang rumahnya di Jawa Timur, datang aja ke pul yang ada di Gempol. Pul di Gempol itu kalian kalau udah di daerah Gempol gitu ya, kalian cari aja tuh di Google Map tuh, Pul SIL Gempol. Pasti ketemu itu. Terus buat yang rumahnya daerah Jawa Barat atau Sumatera, enaknya datang langsung aja ke Kerawang. Bawa lamarannya, datang ke sana. Ya nggak 100% keterima sih, bro. Soalnya kan SIL itu ada beberapa tim sih, ada tim yang wawancara. Aku nama-namanya lupa, bro. Pokoknya ada yang nanyain kayak apa sih? Terakhir kerja di mana? Terakhir bawa unit apa? Sudah pernah bawa unit tronton belum gitu. Kenapa yang ditanyain bawa unit tronton? Soalnya SIL ini membutuhkan supir yang biasa membawa unit besar tronton gitu, bro. Untuk mobil engkelnya itu ya mungkin sementara, kalau contoh di project ini belum ready nih trontonnya, adanya mobil engkel dulu ya, dibawa dulu mungkin ya selama 3 atau 4 bulan ke depan. Nanti ada peningkatan bisa naik ke tronton, atau ada juga yang langsung bawa tronton, ada juga ya itu kan dilihat lagi. Jadi selesai kita melamar, menghadap itu tadi, kita nyerahin lamaran tuh kan, kita ditanya-tanyain, itu kita ke lapangan SIL yang test drive di situ. Kita ditemani oleh salah satu tim trainernya ya. Di situ kita test drive tuh, di situ dilihat tuh cara kita mengemudi seperti apa. Di situ kita jelas lebih paham ya, kita supir jelas lebih paham masalah di jalan itu seperti apa. Tapi ini di lingkungan kerja SIL, kita harus mengikuti apa yang ada di dalam PT tersebut. Kayak contoh itu, bro, apa sih, nyetir ya, pegang setir aja. Terus saya itu pegang setir seperti ini dia. Nah, cara saya megang setir seperti itu salah, bro. Di SIL tidak diperbolehkan. Jadi ya waktu pengetesan itu tadi, hindarilah megang setir seperti itu.
Karena apa sih, kalau sudah di luar ya tanggung jawab supir kan, tapi kalau masih di dalam lapangan itu tim trainer wajib memberitahu bahwa itu salah loh gitu. Masalah di jalan diikuti atau enggaknya ya itu pribadi masing-masing kan. Saya juga nggak ikutin sih itu soalnya nggak terbiasa. Setelah kita lolos di test drive tadi, kita masih menunggu ada nggak nih project yang dekat dengan rumah kita. Kayak contoh saya Lampung ini penempatannya awalnya itu mau di Bogasari. Dari awal saya kerja saya sudah ingin ditempatkan di Bogasari, karena Bogasari itu jalannya yang ke Sumatera. Bisa aja saya pindah ke Sumatera untuk project Palembang, itu ada, itu bisa aja saya ke situ, cuman saya nggak mau karena kalau Sumatera malah jarang pulang bro, soalnya jalannya ke Medan, bahkan ke Aceh segala, ke Padang gitu kalau untuk project Sumateranya. Makanya saya minta untuk project daerah Jabodetabek tapi yang ada jalan Sumateranya, karena melewati itu depan rumah saya. Setelah kita menunggu kabar dari tim DMS ya, ada nggak nih project yang dekat rumah kita nih kosong gitu, membutuhkan supir. Kalau kiranya project tertentu itu kayak saya kemarin ya, awal melamar itu, contohin saya aja, awal melamar itu saya memang minta Bogasari dari awal. Tapi karena waktu pas saya melamar itu Bogasari full, penuh. Jadi gimana ya, saya sudah terlanjur melamar gitu kan. Sementara dipekerjakan dulu di IKPP Serang. Dalam kurun waktu 6 bulan saya sudah di IKPP Serang, saya meminta untuk pindah di Bogasari. Ya, mungkin sekarang masih penuh juga Bogasari, penuh terus bro. Mudah-mudahan saya cepat dapat unit di sana ya. Terus setelah dipekerjakan sementara, ya paling enggak 4-5 bulan gitu ya. Itu di dalam masa pekerjaan itu bro, kalau kiranya rumah kita jauh, kita mau izin tuh boleh. Kita jalan sebulan atau 2 bulan gitu kerja, kita ingin izin dulu lah, nggak apa-apa. Mobil taruh di pool terdekat di mana tempat rumah tinggal. Kayak contoh di Lampung itu taruhnya di poolnya di Palembang. Kalau kiranya dipekerjakan di daerah Serang, mobilnya taruh di pool Serang, kita pulang bareng kawan apa ngebis gitu. Intinya mobil taruh di tempat yang aman bro, jangan dibawa pulang. Boleh, bukannya tidak boleh ya bro, boleh, tapi alangkah baiknya taruh di pool untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kayak contoh hilang ban serep aja lah yang sering ya, hilang ban serep, hilang aki, apalagi speedometer. Itu saya pribadi tidak pernah bro meninggalkan unit jauh dari pantauan saya gitu. Kalau kiranya tempat itu tidak aman, saya lebih baik bungkus nasi makan di mobil. Sering konten aku kayak gitu juga bro. Oke, untuk yang SIM B1 umum. Nah, untuk yang SIM B1 umum nih saya banget bro. Saya SIMnya B1. Awal melamar di SIL saya B1. Mungkin kalian melihat saya SIM B1 umum, supir baru. Enggak bro, SIM saya tuh sudah naik ke B2. Cuman pada tahun 2020 SIM saya ini hilang. Bukan SIM, dompet. Dompet itu hilang, saya lagi main ke tempat temen. Entah saya lupa atau gimana, atau tercecer di jalan, saya juga gak inget. Intinya dompet saya itu hilang, KTP, SIM, ya semua yang ada di dalam dompet itu hilang. Ya namanya dompetnya hilang kan. Jadi saya buat SIM lagi, ya otomatis ke B1 karena saya nggak punya fotokopinya tuh untuk SIM B2 nya. Bikin B1, saya melamar ke SIL, di SIM saya yang B1 umum tadi, saya diterima untuk mengikuti driving school. Driving school ini gunanya untuk apa? Untuk apa ya? B1 ini kan truk kelas menengah ya bro. Kelas menengah itu kayak contoh mobil Fuso tapi engkel gitu, dimensinya nggak terlalu panjang kan. Jadi di sekolahin dulu sama SIL itu, dikasih pendidikan. Pendidikannya ini gratis bro, tidak dipungut biaya apapun. Buat kalian rekan-rekan supir yang ingin melamar ke SIL, semuanya itu gratis. Jadi kalau ada oknum-oknum yang kiranya harus 500.000, harus ini mitos-mitos di luar sana tuh, ada yang bilang kalau bekerja di SIL itu ijazahnya ditinggal buat jaminan. Nggak ada bro, nggak ada, semua itu gratis, nggak ada jaminan apapun. Jaminannya hanya diri kita sendiri aja. Kita kerja di situ, kita benar-benar di situ, ya udah SIL percaya aja memberikan unit kepada kita untuk dirawat dan buat kita kerja. Selama pendidikan itu dimulai
di waktu-waktu tertentu, di tanggal-tanggal tertentu. Buat kalian rekan-rekan yang kiranya kepo dengan driving school itu apa, bisa kepoin Facebooknya Saino Indomobil. Ini dia Facebooknya. Kalian bisa kepoin Facebooknya itu Saino Indomobil, atau kalian bisa tuh ke Facebook saya Ardaan, nama Facebooknya. Itu Facebook pribadi. Di situ ada juga postingan-postingan saya tentang info lowongan kerja yang ada di SIL. SIL tiap hari membuka lowongan. Tapi untuk driving school itu diadakan di hari-hari dan tanggal-tanggal tertentu. Soalnya apa sih bro, sekalian gitu loh. Kayak kalau kiranya pesertanya kurang, ya ditunda sampai minggu depan gitu. Pendidikan ini memakan waktu seminggu. Selama pendidikan kita di situ disediakan mes ber-AC untuk siswa. Jadi dari pagi sampai sore itu kita belajar mengetahui tentang rambu-rambu lalu lintas, mengetahui tata cara membawa truk dimensi besar unit tronton ini seperti apa yang baik dan benar. Di sini sebenarnya apa ya bro, pembelajarannya bukan hanya supir tadi, mungkin ya banyak nih rekan-rekan yang keberatan tuh bekerja di SIL. Ngelamar di SIL mau nyupir aja harus dicukur-cukur botak. Itu pemikiran orang lain-lain bro ya. Itu kalau saya sih mikirnya gini, itu tanda bukti kita jujur, maksudnya nih sedia gitu loh. Kan jarang tuh, sedikit orang tuh yang mau rambutnya dibotakin sampai kayak gitu, apalagi hanya untuk bekerja menjadi supir. Kayak mau ngelamar TNI aja, pikiran orang seperti itu. Tapi kalau saya sendiri pun apa ya, dengan kita mau dicukur botak kayak gitu, itu berarti kita nih apa sih, nurut gitu loh. Gimana ya bro, peribahasanya tuh manutan orangnya gitu loh, mau disuruh-suruh mau gitu loh. Lagian itu kan apa ya, SIL ini menanamkan kedisiplinan kepada supir-supir barunya itu. Saya pernah nih diomongin sama salah satu tim trainernya, namanya itu Pak Dwi. Di situ Pak Dwi itu bilang ke saya, kalian ini supir liar, kalian entah dari mana, kalian entah belajar nyupir di mana, saya tidak tahu kalian ini asalnya dari mana. Kalian datang ke sini mengelamar ke Saino Indomobil Logistik. Kita ingin merubah kalian, ingin merubah hati kalian, ingin merubah tata cara kerja kalian. Kalian bekerja di Saino, kami ingin mengubah Anda menjadi hati Saino. Gitu, kurang lebih gitu kata-katanya bro. Soalnya apa ya, cara kerja di Saino sama di PT luar itu lain bro. Lainnya tuh semuanya tuh rapi gitu. Ada tim-timnya sendiri-sendiri bro. Ada yang telepon-telepon lah, pokoknya tuh setiap orang itu tugasnya masing-masing. Ini aku pernah kerja di salah satu PT di Jakarta, itu yang pusatnya di Jakarta, tapi aku kerjanya yang di Lampung ya. Itu nih yang orang kantornya, bagian uang jalannya, bagian apa DO-nya, pokoknya semuanya tuh yang ngurusin orang satu itu. Duh, ngeblank bro orang kantornya. Yang ngurusin supir sebanyak itu, sedangkan dia yang ngurusin cuma satu orang. Di SIL enggak, banyak banget orang-orang kantornya. Jadi punya tugasnya masing-masing. Untuk lamarannya apa aja, kalian seperti biasa bro, kayak apa sih, fotokopi SIM, fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, fotokopi ijazah kalau punya, sama SKCK yang masih aktif, terus surat kesehatan sama surat apa domisili. Nah itu 6 itu penting, wajib. Tapi kalau apa sih ijazah itu nggak terlalu ya bro. Intinya gini, kalau kiranya kita tidak mempunyai ijazah, kita ngomong aja, pas saya tidak mempunyai ijazah. Enaknya bro ya, enaknya kalian chatting aja lewat WA, nomor yang tertera di bawah sini. Kalian chat aja nomor situ, Pak saya ingin melamar ke PT Saino, persyaratannya udah komplit nih, hanya kurang di ijazah, bagaimana? Nanti di situ tim dari SIL-nya tuh menjawab pertanyaan dari rekan-rekan semua. SKCK banyak nih yang gini ya, dia udah buat SKCK di bulan-bulan lalu, terus ingin melamar ditunda, terus di bulan-bulan ini nih ingin melamar kerja, SKCK-nya otomatis sudah mati dong, sudah tidak bisa digunakan tuh. Kalian tanyakan saja dulu ke nomor yang tertera tadi, Pak ini SKCK saya sudah mati nih, tanggalnya sudah kadaluarsa, bagaimana ya gitu, solusinya bagaimana tuh. Insya Allah bro, saya pribadi ya, pengalaman saya kemarin tuh diresponnya dengan baik.
Ya makanya saya bisa lancar-lancar aja alhamdulillah. Soalnya sebelum saya berangkat ke Kerawang saya siapkan itu semua. Banyak dari Lampung ke Kerawang, kalau nyampe suruh balik lagi bro, pusing kepala. Enggaknya saya siapin semua. Kalau kiranya ada yang kurang tuh, aku kurang ada ATM tuh bro. Oh iya, buat ATM bro, ATM juga penting, itu kalian harus mempunyai ATM. Kalau kiranya tidak mempunyai, kalian tanyakan aja lagi. Kalian tanyakan lagi, kayak saya kemarin tuh saya menanyakan, Pak saya tidak mempunyai ATM bagaimana? Dijawab ATM nanti kantor yang membuatkan gitu. Enak bro, kita punya bukti tuh. Kalau kita maaf kepleset, kalau kiranya kita sudah sampai kantor, kita tidak punya ATM gitu kan, kita sudah diterima nih, sudah suruh kerja tuh unitnya, Pak ini plat sekian bawa ya gitu. Kita mau jalan nggak punya ATM, kita ngomong, Pak saya nggak punya ATM. Nanti si kantor ini marah nih, loh Pak kan kemarin sudah diberitahu harus mempunyai ATM. Tunjukin tuh bukti chat dari orang kantor tadi. Ini siapa Pak yang chatting saya? Kata Pak ini ATM saya dibuatkan oleh kantor. Nanti dibuatkan sama kantor bro, soalnya kita sudah punya bukti chat tadi. Enaknya itu tadi kita chatting dulu aja, nanya dulu apa yang kurang. Oh ya, lanjutan DS tadi ini maaf kecepatan saya. DS itu kita nih ya, keuntungan DS kita pendidikan selama seminggu. Selama seminggu kita dikasih uang jajan lah, uang jajan sehari 50.000. Kita seminggu di situ kita dikasih uang makan 50.000, makan sehari 3 kali, pagi, siang, sore. Coffee break 1 di jam istirahat siang. Itu terserah tuh, kalian mau ambil kopi mentahnya aja buat diseduh malam nggak masalah. Buat kalian yang nggak ngopi, kayak contoh 18 siswa nih ya, 18 siswa dapat kopi itu pasti 18 juga. Kalau kiranya yang ngopi 15 kan masih ada sisa 3 tuh, udah kalian bawa aja, nggak apa-apa, itu jatah si siswa tadi gitu. Kalau duit ya semua. Buat kalian yang ingin kesil itu harus membawa uang pribadi bro ya. Bawa uang pribadi buat pegangan lah bro, buat pegangan. Karena di saat kita ingin mulai bekerja itu Seino tidak menghutangkan uang, tidak meminjamkan uang. Kayak contoh sederhana aja bro, kita ngambil mobil di daerah Kerawang. Contoh ini, kita ngambil mobil di Kerawang, keadaan mobil itu pasti minyaknya kosong bro, cuman sampai ke Pertamina. Jadi kalau kiranya kita mengandalkan uang jalan itu tadi, uang jalan itu lama bro. Lamanya nunggu uang jalan, kita makin lama makin banyak biaya kan. Jadi enaknya itu tadi, kalau kita punya uang saku sendiri, ya udah kita gunakan dulu aja itu buat modal gitu loh, buat modal di awal gitu bro. Orang nggak ada yang sukses tanpa modal, harus punya modal. Selain modal usaha, uang juga tadi. Cuman kan uang itu untuk diri kita sendiri bro, bukan nembak sana nembak sini, nggak ada. Disil semua ngelamar gratis. Saya rasa segitu aja informasi yang saya sampaikan. Ini bukan bukan saya sok tahu bro ya. Ini pengalaman pribadi saya loh, berbagi sama kalian. Kalau kiranya membantu, kalian ingin melamar di Sil bingung tuh seperti apa cara-caranya, next saya akan buat lagi yang lebih detail dengan admin Silnya langsung. Insya Allah ya, kalau ada waktu kita bertemu sama adminnya Sil buat video tentang edukasi dong, parah men. Ya edukasi tentang berkendara yang baik, dan juga cara melamar di Sil itu seperti apa supaya lancar, supaya kalian ini nggak bolak-balik gitu loh. Udah datang nggak diterima, balik lagi. Ya banyak tuh yang komentar kayak gitu, sih udah kesana nggak diterimanya cuman masalah nggak ada ini nggak ada itu. Makanya bro, telepon dulu nomor yang tadi itu, tanyakan Pak saya ingin melamar bekerja gini gitu, bagaimana? Nah, ada kurang ini, ada kurang itu gitu kan. Nanti apa tuh jawaban dari kantornya, apa kita suruh buat dulu, suruh usaha, atau is okay berangkat aja nanti nyusul gimana kan? Nggak tahu. Apa salahnya kita menanyakan dulu sebelum kita berjalan itu tadi. Oke? Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan salah ucap. Saya juga sama, supir juga, saya nggak ada yang istimewa dari saya, sama seperti kalian juga di sini bekerja mencari sesuap nasi. Oke, sekian dari saya, sampai ketemu di konten berikutnya. Salam satu aspal.